Selamat pagi anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Jadi pada hari ini saya harapkan semuanya dalam keadaan baik dan semuanya bisa tersenyum. Ya. Karena dengan tersenyum apapun nanti yang kalian pelajari pasti akan dapat dipahami dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik buat kalian. Bisa dipahami ya anak? Ya, sekarang Bapak minta semuanya mengeluarkan hati. Langkahnya silakan. Sudah. Kita kan di sini semua sudah masuk grup, benar kan? Nah sekarang di grup yang ada di dalam WA itu atau WhatsApp group, di sana kan ada emoji, benar nggak? Saya ingin semuanya kalian menginterpretasikan perasaan kalian melalui emoji yang kalian kirimkan di WA group tersebut. Bisa dipahami? Nah, contoh nih, misalkan Dila lagi happy. Kalau happy itu kan emosinya tersenyum kan? Nah, bisa saja Dila itu sangat happy. Nah, happy itu kan bisa interpretasikan dengan senyum yang lebar, yang isi giginya itu. Benar kan? Itu yang saya maksud. Kalau lagi marah kan ada emoji yang marah itu, yang kepalanya merah itu. Nah, kalau lagi sedih kan ada yang nangis itu. Benar kan? Nah, silakan kalian bisa perhatikan perasaan kalian pada hari ini, pada saat ini. Jangan yang kemarin, jangan yang tadi, sekarang, pada saat sekarang. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Dilanjut. Yang jujur dari dalam hati. Perasaan kamu gimana? Apakah kamu lagi happy? Apakah kamu lagi marah? Apakah kamu lagi sedih? Atau lagi murung? Atau biasa-biasa saja? Misalnya sudah ada emoji yang ingin bisa kalian sampaikan. Sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah, oke, saya cek sekarang di grup. Oke, ternyata Dila lagi happy nih. Ya, Clara juga lagi happy. Nah, kalau Andika, kenapa Andika? Nah, kenapa kamu? Lagi ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lagi marah nggak di sini? Oke, sebagian besar happy ya yang saya lihat. Ya, ada yang nulis, ada yang ngirim emosi cemberut nih, siapa ini? Nanda, kenapa? Lagi ya, kenapa? Kenapa lagi apa? Lagi biasa aja, enggak itu enggak bisa. Sudah ya? Baik, terima kasih. Sebagian besar sudah bahagia, tetapi ada teman-teman kalian yang yang cemberut, yang biasa-biasa saja, ya, ada yang ngantuk, Andika ya, dan lain sebagainya. Kalau kita apresiasi dulu perasaan kita hari ini ya. Oke. Adapun yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kompetensi sosial emosional. Nah, ini penting sekali ya untuk diterapkan agar visi yang kita sudah sepakati bisa terwujud.
Ya, yaitu visi kita adalah untuk menciptakan atau mewujudkan murid yang merdeka belajar serta berakhlak mulia, ya, yang berkebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar dan juga sesuai dengan visi dari sekolah, yaitu kolaboratif, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia serta mandiri. Ini ada visi sekolah. Ya, visi yang saya sudah buat dan visi sekolah juga terintegrasi, ya, sudah ada kesamaan seperti itu, ya. Jadi apapun nanti visi kita sudah berlanjut dengan mengimplementasikan kayak ya komposisi sosial emosional, ya, untuk mewujudkan peserta didik murid yang bernilai seperti yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki budi. Bisa dipahami? Nah, sekarang apa itu kompetensi sosial emosional? Ya, kompetensi sosial emosional itu adalah kompetensi yang dapat didapatkan untuk bisa mengidentifikasi segala bentuk emosi yang ada dalam diri, ya, dan bagaimana kita bisa mengontrol emosi daripada yang kita rasakan pada saat bisa dipahami, ya. Adapun 5 kompetensi dari sosial emosional ini, yang pertama itu adalah kesadaran diri, ya, namanya juga kesadaran diri, berarti kita sadar dong dengan diri kita. Nah, kalau kesadaran diri itu adalah kita sadar tentang emosi yang kita alami. Contohnya Andika, contohnya Ananta. Ya, Ananta emosinya biasa-biasa saja. Ya, dia tidak bahagia dan juga tidak sedih, juga tidak marah dan sebagainya. Dia biasa-biasa saja. Dia berada di tengah. Yang Andika ngantuk, mungkin dia merasa apa ya? Kalau kamu ngantuk biasanya merasa sedih atau gimana? Sedih, oke, biasanya sedih. Jadi Andika sedih, bagaimana cara mengetahui kalau kamu itu sedih? Contohnya Rada menangis, keluar air mata. Kira-kira yang dia rasakan itu apa? Apakah dia sedih? Bisa keluar air mata sedih? Bisa. Kalau bahagia, tertawa, terbahak-bahak, bisa keluar air mata? Bisa. Benar nggak? Jadi kalian harus tahu, oh saya mengeluarkan air mata nih. Kira-kira saya ini lagi apa ya? Oh ternyata saya lagi bahagia, tertawa, terbahak-bahak. Oh saya tadi sedih. Ya bisa saja kan? Kamu harus bisa mengetahui emosi yang kamu alami. Ya, mengidentifikasi. Paham ya? Nah kemudian setelah kamu mengidentifikasi yang namanya emosi yang ada dalam diri, kamu harus bisa memanajemen diri. Kompetisi yang kedua yaitu manajemen diri. Apa itu manajemen diri? Manajemen diri itu adalah kontrol daripada emosi kalian. Contohnya, Rada tadi menangis. Menangis itu karena apa? Oh karena sedih. Bagaimana cara mengontrolnya itu agar kesedihan dari Rada itu tidak berlarut-larut? Bagaimana cara mengontrolnya? Harus bisa dikontrol, benar kan? Harus bisa dikontrol. Apapun itu, tidak hanya sedih, tidak hanya haru, ya, tidak hanya marah, apalagi marah itu harus segera dikontrol, benar kan? Agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya Giri kemarin masih ingat dalam kepala saya, kalau orang tuanya tidak terima nanti saya mau ginikan orang tuanya. Ingat saya itu salah satu bentuk rasa marah, emosi. Ya, bagaimana kamu bisa mengontrolnya? Bagaimana caranya? Ya, paham ya? Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu adalah kesadaran sosial. Apa itu kesadaran sosial? Kesadaran sosial itu adalah salah satu implementasinya yaitu adalah memiliki rasa empati. Memandang sesuatu itu berdasarkan perspektif orang lain, dari sudut pandang orang lain. Contoh nih, misalkan Santi dengan Mesya. Misalkan si Mesya lagi sedih, itu misalkan, ya, mempunyai suatu masalah.
kamu Santi sebagai temannya, ya harus sadar, harus bisa punya empati, ya harus bisa berada di posisinya si Mesia. Jangan langsung menghakimi. Karena kamu kenapa sedih? Gak usah sedih. Masalah gitu aja kok ditangisin. Tidak boleh. Ya, harusnya bagaimana? Harusnya kamu Santi bisa menempatkan diri berposisi sebagai Mesia. Oh ternyata tadi Mesia hilang uang gitu misalkan, dia menangis. Sekarang tidak ada yang dibelanjakan. Kalau saya mengalami hal tersebut, bagaimana saya? Pasti akan mengalami hal yang sama. Paham kan? Harus bisa berempati, harus bisa berada di posisi orang lain atau sudut pandang lain. Bisa dipahami? Kemudian kompetensi KST yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Relasi itu artinya hubungan. Ya, bagaimana kamu mempunyai keterampilan dalam berhubungan? Dalam hubungan dalam ini adalah hubungan pertemanan, persaudaraan, kemitraan, dan hubungan yang lain. Nah, saya yakin di sini semuanya berteman dengan baik. Saya yakin itu. Dari mana ada di sini pasti ada yang sebelumnya sebelum masuk di kelas 7A ini pasti ada yang belum kenal. Benar kan? Nah, otomatis bagaimana? Setelah kalian bertemu, saling menyapa, saling berinteraksi, akhirnya otomatis kenal kan? Akhirnya otomatis kenal kan? Nah, setelah kenal itu pasti akan mengalami namanya interaksi dan juga saling memahami. Oh, ternyata dia begini. Oh, si A ini begini. Oh, si B ini begini. Benar kan? Jadi, kalian harus mampu membangun hubungan yang baru. Bagus sekali, luar biasa, karena kelas 7A ini walaupun banyak dari kalian yang sebelumnya belum kenal, akhirnya menjadi teman yang baik di dalam kelas dan juga mungkin di luar kelas, mungkin ada dari kelas lain yang kalian baru kenal. Dan setelah masuk di tingkat SMP, ya bisa dipahami? Nah, selain membangun hubungan yang baru, definisi daripada keterampilan berrelasi ini juga adalah membangun atau mempertahankan hubungan yang sudah ada. Kira-kira jujur deh, siapa yang punya hubungan? Jujur aja. Jujur. Oke, Clara dengan siapa? Jujur aja. Pasti ya kan? Jujur aja. Siapa? Clara dengan siapa? Jujur aja, nggak apa-apa. Dalam kelas ini mungkin oke. Saudara Clara mempunyai hubungan atau bisa dibilang perselisihan dengan temannya di sini. Ya, ini privasi ya. Privasi. Tapi kalian harus sadar dengan siapa Clara itu diajak berselisih. Yang saya inginkan adalah dengan perselisihan itu tidak akan membuat hubungan pertemanan kalian itu renggang. Caranya bagaimana? Atasilah ngomong berdua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa dipahami ya? Walaupun dengan orang yang kalian diajak berselisih atau bermusuhan seperti itu misalnya, kalian harus tetap mempunyai keterampilan berrelasi untuk mengembalikan hubungan tersebut, untuk menghilangkan perselisihan tersebut dan menjalin lagi hubungan yang sudah terjalin baik sebelumnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, walaupun kalian pernah bermusuh berselisih, saya harapkan dengan keterampilan berrelasi kalian bisa lagi membangun hubungan yang baik dengan orang yang kamu ajak berselisih tersebut. Paham ya? Nah, oke. Lalu nanti tolong ini diresapi dengan baik. Setelah kamu akan meresapi ini yang memahami ini, saya yakin masa depan kalian akan bisa lebih baik. Ya, karena apa? Semua itu penting nanti dalam menjalani kehidupan. Contoh mungkin kalian nanti akan berkeluarga, benar kan? Nah, saya rasa aja yang sudah berkeluarga pasti sudah mengalami permasalahan di dalam rumah tangga. Dengan bapak saya memahami dan mengimplementasikan KSI ini ternyata sangat bermanfaat
sangat bermanfaat sekali dalam membina hubungan rumah tangga. Ya, jadi kalau istri kamu marah, suami kamu marah, jangan ikutan marah. Ya, jangan ikutan marah. Usahakan menjadi ini. Ya, silakan kita gunakan kayak ini kompetisi secara umum. Paham ya? Paham ya? Oke. Yang terakhir dari kompetisi secara emosional ini adalah mengambil keputusan yang bersama. Ini benar. Life is a choice. Pernah nggak dengar kata itu? Ya, hidup ini adalah pilihan. Pasti kalian dalam menjalani hidup ini pasti akan dipertemukan dengan pilihan-pilihan yang harus kamu pilih salah satu. Benar? Contoh saja yang sederhana saja, pasti kamu akan memilih yang namanya pasangan. Benar kan? Hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan sekedar ganteng aja, jangan sekedar bawa Vespa aja, jangan sekedar keren saja, nongkrong sana, nongkrong sini. Tapi setelah kamu ajak berkeluarga, bertengkar terus, akhirnya apa kayak itu yang kalian inginkan? Yang korban siapa? Itu yang kalian inginkan. Paham ya? Paham ya? Ini penting buat kalian. Ya, dasar kalian nanti menjalani hidup. Ya, itu keputusan yang bertanggung jawab. Oke, itu jauh ya tentang berkeluarga. Yang sederhana saja. Yang lebih sederhana lagi dalam kehidupan kalian itu apa? Contohnya, ya, ya, itu teman boleh. Mungkin lebih bijaknya itu adalah berhubungan atau membatasi sebuah pertemuan atau pergaulan, membatasi pergaulan. Berteman dengan siapa saja boleh kan? Ya, itu tidak apa kita tidak boleh untuk kemungkinan seseorang itu berteman dengan si A, si B, hanya dengan si A, hanya dengan si B, atau dengan ini saja. Tidak. Kalian berteman dengan siapa saja boleh. Akan tetapi tetap ada batas. Itu yang akan dijawab. Ya, contoh nih, mandiri di rumah, bergaulnya dengan siapa yang suka minum-minum, itu bisa contoh. Ya, saya harapkan tidak benar. Ya, contoh, mandiri nih, dengan, ya, misalkan di rumah itu bergaulnya dengan peminum, itu sebabnya kalau potong ya. Nanti saya ini sampaikan kepada kau. Ya, ini sudah sebenarnya pas ya Selasa. Oke, paling tidak hari Kamis sudah ini ya. Contoh ya, di rumah itu apa namanya bergaulnya dengan peminum, penjudi gitu. Nah, boleh, nggak apa-apa, tapi kamu batasi. Maka mandiri temannya di rumah peminum, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ikut dalam apa namanya kelakuan itu. Nah, aktivitas itu kamu nggak boleh. Ya, kamu bisa nggak? Ya, paham ya? Ah, ini masalah juga ini contohnya. Ya, ini suka pacaran. Boleh. Saya sebagai guru nggak melarang. Ya, akan tapi tetap ada batas. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalian istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. Ada pertemuan. Bisa dipahami ya? Baik, anak-anak, masih semangat? Untuk menambah semangat kita lagi, bagaimana kalau kita melakukan ice cream? Mau nggak? Mau. Pernah nggak saya berikan ice breaking ini? Kalau itu sakit nggak apa-apa, gitu ya. Yang sakit nggak apa-apa. Pernah nggak saya berikan
Astrid King menyanyi Topi Saya Bundar? Pernah nggak? Belum ya? Oke, kita akan menyanyi Topi Saya Bundar. Masih hafal kan liriknya? Oke. Kalau menyanyi Topi Saya Bundar biasanya dibarengi dengan gerakan sesuai dengan lirik daripada lagu tersebut. Benar ya? Topi saya bundar. Benar kan? Topi saya tidak ikut nyanyi, hanya saya yang namanya menyanyi. Kalian hanya mengikuti lirik daripada yang saya ucapkan. Ya, paham ya? Bukan gitu. Ya, apa liriknya ya itu kamu pegang, benar kan? Paham ya? Ini memfokuskan pikiran ya. Siap ya? Oke. No. 3, 2, 1. Topi saya bundar. Oke. Bundar topi saya. Kalau saya topi, bukan saya bukan. Paham kan? Oke, selesai ya. 3, 2, 1. Topi saya bundar, bundar topi saya bukan topi, topi saya bukan. Oke, nanti ada yang salah ya, banyak yang salah. Ulang lagi sekali, fokus. Siap, 3, 2, 1. Saya bukan topi, topi bukan saya, bundar bukan bundar, bundar saya topi, 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 topi. Jadi sebelum dengan saya deh. Oke, topi saya bukan topi saya bukan topi. Oke, kita Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Oke, tadi kita sudah beristirahat. Sekarang jam siang, saya harap semuanya masih dalam keadaan senyum, hatinya masih bahagia. Tadi yang sedih, yang cemberut, mudah-mudahan sudah mulai bisa tersenyum. Ya. Baik anak, saya akan lanjutkan nilai 5 KSE tadi ya, 5 kompetisi sosial emosional tadi. Kita sudah membahas kelima-limanya. Yang terakhir itu adalah apa tadi? Keputusan yang bertanggung. Nah, oke. Adapun teknik, ya teknik-teknik yang kita bisa terapkan ya dalam mengimplementasikan KSE ini. Yang pertama itu adalah dengan teknik stop. Stop itu adalah sebuah akun, ya sebuah tindakan. Kemudian yang kedua adalah teknik dengan mendengarkan dengan sadar. Paham mendengarkan dengan sadar? Akhirnya itu mendengarkan dengan sepenuh hati, mindfulness, dengan sepenuh hati. Kadang-kadang ada yang mendengarkan itu tidak sekali. Contoh, misalkan Wida bercerita berkeluh kesah tentang masalahnya. Betul-betul ada. Tapi radanya itu sambil main HP, sambil chatan dengan orang lain. Itu sudah tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan sadar. Ya, itu sudah tidak mindfulness. Ya, kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh,
dijawab diperkuat misalnya, oh ternyata kamu tadi begini ya, terus tadi kamu gimana ya, terus ya tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan sabar. Pernah nggak kalian punya sahabat yang teman kamu sungguh-sungguh dengan sabar? Pernah nggak? Harus ya, jangan kamu tadi temannya lagi susah, kamu dia bersusah kamu ya lain-lain. Itu akan sama sekali tidak akan membantu. Ya. Kemudian melihat dengan apa? Nah, ini bagi yang ngomong, kita bisa lihat. Ya, nah itu. Tidak melihat dengan sabar. Melihat dengan sabar, melihat dengan mindfulness, melihat dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lihat itu kamu pasti akan perhatikan ini. Ya, paham ya? Oke. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu teknik saja. Ya, satu menit saja dalam mengimplementasikan IT ini, yaitu dengan teknik stop. Ya, saya akan jelaskan apa itu teknik stop. Teknik stop itu adalah sebuah akronim ya, yang terdiri dari huruf pertama yaitu S. S itu artinya stop itu sendiri. Stop itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Berhenti. Ya, berhenti sejenak. Kemudian T itu adalah singkatan dari take a breath. Tahu artinya? Ini yang di bahasa Inggris, siapa yang mau bahasa Inggris kemarin? Nah, nggak ada. Take a breath. Tahu artinya? Ambil nafas dalam. Take a breath. Take itu kan ambil, breath itu kan bernapas. Take a breath. Ya, bernapas dalam. Seperti halnya kalian melakukan pranayama. Paham ya? Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu buang pelan. Paham ya? Kemudian O. Ya, O. Apa itu O? Kalian tahu? Adi, S, stop. Take a breath. O, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pernah saya sampaikan waktu jadi pembina. O itu adalah observe. Ya, setelah kamu berhenti sejenak, kemudian menarik nafas dalam-dalam, mengatur nafas dengan pelan-pelan, kamu setelah itu kamu observe. Kamu lihat, ya, apa yang sudah kamu lihat, apa yang kamu alami, ya, apa yang kamu rasakan itu observasi. Setelah kamu berhenti mengambil nafas dalam-dalam, apa yang kamu rasakan? Ya, identifikasi itu, temukan itu apa yang kamu rasakan. Kemudian setelah itu baru yang terakhir yaitu P. Ya, P itu adalah ulangi, baru ulangi. Baru lakukan lagi apa yang ingin kamu lakukan. Paham ya? Paham ya? Oke, saya akan contohkan. Misalkan saya lagi marah nih, bagaimana? Emosi. Setelah itu saya akan lakukan ini stop. Dengan cara berhenti dulu. Stop dulu barangnya. Ya, berhenti dulu. Misalkan saya lagi ngomel nih, kemarin. Ya, masalah siapa yang pakai udang? Siapa yang pakai udang? Yang pakai udang siapa? Berdua. Kamu lari-lari. Kayak ayam ini, kayak ayam habis sekarang tadi gitu. Nah, lari-lari ya. Oke, kemarin saya sedikit emosinya. Makanya kemarin saya gunakan teknik stop. Saya gunakan itu dalam stop, saya berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam-dalam, tahan, ini ya, ambil lagi, tahan, buang pelan. Ya, kalau masih belum tenang, lakukan lagi. Ambil nafas dalam lagi, tahan, lepaskan pelan. Kalau sudah merasa tenang, baru kalian observasi apa yang kamu lakukan. Ya, apakah kamu sudah merasa tenang? Ya, apakah emosi marahnya kamu itu sudah reda? Ya,
apa yang kamu rasakan di situ. Ya, paham ya? Setelah itu baru kamu melakukan aktivitas yang ingin kamu lakukan. Misalkan kemarin saya mengajar, setelah saya selesai mengobservasi, saya kembali mengajar. Paham ya? Sekarang kita lakukan. Mungkin ada yang merasa ngantuk atau apa, merasa sudah capek atau gimana, atau mesinnya sudah ini muncul, gitu ya. Sekarang saya ingin berhenti dulu sebentar. Stop. Berhenti. Semuanya dalam keadaan taruh tangan di atas meja. Boleh langsung relax. Taruh saja di atas meja. Kakinya taruh di lantai, jangan di atas. Nanti taruh di lantai. Ya, rasakan lantainya. Sudah semua. Taruh tangan di atas, tegangnya. Lemaskan. Sudah. Setelah itu perhatikan, saya akan sambil memutar musiknya. Saya akan memutar musik instrumental. Perhatikan. Ada next one ya. Sudah. Sudah tenang semua. Taruh tangan di atas meja. Pejamkan mata. Pejamkan matanya dengan senyum-senyum. Semuanya. Sekarang tariklah nafas dalam-dalam. Tahan, buang pelan-pelan. Lakukan lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang pelan-pelan. Lakukan lagi sampai kalian benar-benar merasakan apa yang ada di lubuk hati kalian.
Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, buang pelan. Lakukan lagi 3 kali. Tarik nafas dalam-dalam, yang dalam, tahan, buang pelan. Lagi 2 kali. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, dan buang pelan. Lagi sekali. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang pelan. Sekarang silakan buka mata kalian dengan pelan-pelan. Oke, baik. Apa yang kamu rasakan? Saya ingin salah satu dari kalian menyampaikan apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan pemeriksaan. Silakan, Christina. Ayo, apa yang kamu rasakan, Chris? Ayo sini. Mau ke depan, Chris. Bentar, Chris ini cantik ya. Dia bilang apa yang kamu rasakan yang jujur. Iya, apa yang kamu rasakan? Agak keras dong. Apa yang kamu rasakan? Oke, jadi Christina merasa rileks dan lebih tenang. Jadi tadi saya sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kemudian setelah kamu melakukan teknik stop tadi rasa nyaman, jadinya rileks, tenang ya kayak kamu rasakan. Nanti apakah kamu nanti akan bisa menerapkan ini secara menyeluruh? Saya akan Oke, ada yang lagi yang ingin menyampaikan setelah melakukannya dengan sungguh, menarik nafas dalam-dalam, stop, menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian observasi apa yang kamu rasakan dan lakukan. Ada lagi? Silakan. Oke, Rada mungkin bisa menyampaikan apa yang dirasakan setelah melakukan. Ya dari sana. Ya. Seperti yoga, tapi tidak dengan cara gerakan, hanya untuk menenangkan pikiran. Ya. Jadi menurut Rada tadi ini prinsipnya sama dengan yoga ya. Jadi dapat dengan pikiran, lebih rileks, agar tetapi tidak membutuhkan gerakan yang yang lebih seperti itu ya. Hanya duduk tenang ya, untuk kapal. Seperti itu ya Rada ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rada. Oke, jadi harapan saya nanti ke depan kalian bisa menerapkan teknik stop ini ya, khususnya bagi yang sulit ya mengendalikan emosi ya, kalian bisa atau dapat menggunakan teknik stop ini. Bisa dipahami ya? Dengan menerapkan teknik stop ini, saya yakin kalian akan mampu atau dapat ya menumbuhkan nilai-nilai diri sendiri. Kalau sudah emosinya dapat dikendalikan, ya otomatis sikap budi pekerti itu pasti akan muncul dengan sendiri. Dan kalian bisa membiasakan ini dalam kehidupan kalian, tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah. Ada di sini yang mau di rumah? Ya, ada bisa. Ya, kalau ada yang hal demikian, silakan gunakan ini. Ya, saya yakin itu akan berhasil. Bisa dipahami ya? Oke, baik anak, terima kasih sudah berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran ASI ini. Harapan saya apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat pada diri kalian ya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan hal-hal yang baru dan tentunya lebih bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Santi.
Sampai jumpa ya.